Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya banggakan. Pertama, atas kehadiran teman-teman pada siang ini. Yang kedua, mohon maaf agak sedikit telat karena harus validasi data. Karena ini data yang kita sampaikan harus valid betul. Karena kalau salah sedikit aja bisa jadi masalah di daerah. Karena ini kita akan melaporkan daerah yang sudah final, bukan keputusan tahap pertama. Jadi kalau keputusan tahap pertama itu yang tanda tangan adalah Sekjen bersama dengan Ketua Des Pilkada yang kebetulan Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif, dan Struktur Partai. Kalau sudah final itu yang tanda tangan langsung Ketua Umum dan Sekjen. Sehingga dan tinggal menunggu format dari KPU untuk kemudian nanti ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen, salah satu syarat untuk pendaftaran. Itulah makanya agak sedikit terlambat karena kita harus validasi betul. Nah, kalau kemarin ada beberapa data yang kurang pas, itu kan tidak terlalu berisiko karena itu baru tahap pertama. Teman-teman media yang saya banggakan, sampai dengan hari ini total pendaftar calon kepala daerah yang melalui Partai Kebangkitan Bangsa itu ada 3.014 seluruh Indonesia, 3.014 calon kepala daerah. Setelah kita lakukan verifikasi, kita sortir ini main-main, apa serius, apa bagaimana kelengkapan administratifnya dan seterusnya. Dari 3.014 yang betul-betul memenuhi kelengkapan administratif dan dianggap serius, itu ada 2.990 calon kepala daerah se-Indonesia, sehingga ada sekitar 24 bakal calon yang mendaftar tapi tidak memenuhi standar minimal administratifnya. Makanya kemudian tidak kita masukkan di dalam list yang untuk menjalani atau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sampai hari ini yang dari 2.990 itu sudah melaksanakan UKK sebanyak 592. Ini betul-betul maraton setiap hari kecuali hari Minggu. Bahkan hari libur nasional pun kemarin kita tetap melaksanakan UKK. Nah, ini yang yang kita upayakan sehingga diharapkan segera 2.990 ini bisa ter-UKK semua dan bisa diselesaikan dalam konteks untuk penetapan tahap 1 maupun penetapan tahap final. Nah, sedangkan yang sudah final, nanti yang masih tahap 1 kemarin sudah kita laporkan, nanti akan kita laporkan lagi besok hari Kamis karena ini terus dilakukan updating supaya agak signifikan datanya. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini sudah kita verifikasi tadi, yang sudah final, sudah penetapan akhir se-Indonesia itu ada 35 kabupaten kota, belum ada satupun provinsi. Jadi 35 kabupaten kota. Yang pertama, Kabupaten Pesawaran Lampung dengan calon bupati Nanda Indira Bastian SEMM. Ini sudah final sebagai calon bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, Kota Bandar Lampung, Hajah Eva Duwiana SE. Jepara, Jawa Tengah, Kiai Haji Nuruddin Amin SAD. Pekalongan, Jawa Tengah, Fadia Arafik SEMM. Ngawi, Jawa Timur, Haji Oni Anwar Harsono STMH final. Surabaya Kota, Jawa Timur, Eri Cahyati STMT final. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Dr. Ikvina Fahmawati MSI. Magetan, Jawa Timur, Nanik Endang R final. Bojonegoro, Jawa Timur, Dr. Hajah Ana Muawana
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Ibu Rini Syarifah, final. Pamekasan, Jawa Timur, Dr. Insinyur Raden Bagus Fatah Yasin MS. Jombang, Jawa Timur, Haji Warsubi SHMSI, sudah final. Yang kemarin kita laporkan masih tahap 1, sekarang sudah masuk tahap 2. Lumajang, Jawa Timur, Dr. Haji Thoriqul Haq SAG MML. Kota Probolinggo, Jawa Timur, Habib Hadi Zainal Abidin. 15. Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, Lois Luki Taulin SOS. Sumba Timur, NTT, Umbu Lili Pekuali STMT. Alor, NTT, Dr. Edas Simeon Tobias Pali. Kutai Barat, Kalimantan Timur, Frederick Edwin. Berau, Kalimantan Timur, Madri Pani SE. Landa, Kalimantan Barat, Dr. Caroline Margaret Natasha MH. Bulungan, Kalimantan Utara, Dr. atau Imam Sura Menggala SHUD. Nunukan, Kalimantan Utara, Andi M. Akbar Matawang Juwarzah SMM. Malinau, Kalimantan Utara, Weti W. Mawa SEMH. Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Dr. Khairul Mkes. Maros, Sulawesi Selatan, Dr. HAS Haidir Syam SIPMH. Sulawesi Selatan, Goa, Insinyur Darmawang Syah Muin MSI. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Insinyur Haji Adi Ansar SHUD MMPUB IPM. Kota Palu, Sulawesi Tengah, Haja Hadianto Rashid SE. Banggai, Sulawesi Tengah, Haja Sulianti Murad SHMM. Kepulauan Aru, Maluku, Timotius Kaidel. Buru, Maluku, Ikram Umasugi. 32. Waropen, Papua, Ruben Yason Romboisano. Mimika, Papua Tengah, Maximus Tipagau. Mapi, Papua Selatan, Kristosimus Yohanes Agamewu. Dan yang ke-35, Fak-Fak, Papua Barat, Untung Tamsil SOS MSI. Jadi ini 35 kabupaten kota yang hari ini sudah dinyatakan rekomendasi final. Berarti surat yang akan terbit adalah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. Saya kira ini laporan kepada teman-teman media untuk tahap kerja Des Pilkada sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Mudah-mudahan nanti hari Kamis kita akan laporkan lagi progres yang berikutnya, dan kita berharap Juni ini semua proses UKK selesai, tinggal nanti kita melaporkan tahapan-tahapan untuk finalisasi rekomendasi. Saya kira itu, mungkin ada hal yang perlu dipertajam. Silakan. Lady first. Terima kasih Gus, saya Dita dari BPMN. Gus mau bertanya, ini 35 nama ini apakah berbeda dengan 65 nama yang sebelumnya disebutkan oleh Gus minggu lalu rekomendasinya? Lalu yang kedua, apakah sampai saat kepala daerah oleh PKB? Yang ketiga, kelanjutan dari yang minggu lalu Gus, tidak ketemu Pak Anies Gus untuk diskusi. Ya. Terima kasih Gus. Ya. Pertama, sepanjang penelitian tadi kayaknya linear. Artinya 35 ini kemarin sudah kita laporkan, cuma masih pada tahap 1. Sehingga menurut saya sekilas, tadi saya agak cek satu persatu, mungkin nanti ke depan akan kita sandingkan.
kayaknya tidak ada perubahan, gitu ya? Kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada nama baru. Artinya yang kemarin sudah keluar rekom pertama, maka keluar rekom final. Meskipun sebenarnya kalau terjadi perbedaan itu sangat mungkin. Sudah keluar rekom pertama, tapi rekom final berbeda, itu sangat mungkin. Tetapi untuk hari ini sekilas kayaknya tidak ada perubahan. Artinya tidak berarti bahwa ketika kita sudah mengeluarkan rekomendasi tahap pertama atau penetapan tahap pertama pasti akan berlanjut pada tahap final, itu belum tentu. Cuma untuk kasus hari ini 35 ini kayaknya linear semua. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai kapan pendaftaran ini ditutup? Pada hakikatnya sesuai dengan arahan Ketua Umum, PKB memberi kesempatan kepada semua pihak dari berbagai latar belakang, apapun, agama, suku, bangsa, budaya, yang penting punya hak untuk mencalonkan sebagai kepala daerah di Indonesia, maka PKB tidak akan menolak untuk proses pendaftaran di PKB. Itulah makanya di dalam regulasi kita di peraturan partai, seingat saya sampai akhir pun masih dibuka, tapi memang itu untuk DPP. Sedangkan untuk DPW, DPC itu masing-masing punya kebijakan, boleh menutup. Karena memang dinamika masing-masing daerah beda-beda. Tapi ketika DPC-nya sudah tutup, DPW-nya tutup, tidak berarti kemudian tidak bisa ikut partisipasi di dalam kontestasi melalui PKB. Karena DPP-nya selalu buka. Bahkan kalau tidak salah DPP awal Agustus, sampai awal Agustus. Sehingga sangat-sangat fleksibel. Dan itu tidak berarti kemudian yang akhir sudah ketinggalan kereta, enggak. Jadi kita betul-betul ingin melihat potensi. Makanya di dalam UKK, pertanyaan pertama seperti yang saya laporkan kemarin, yang ditanyakan oleh tim UKK adalah apa problem daerah sampai apa. Nah kebetulan kita juga sudah semua punya data permasalahan daerah se-Indonesia. Nah tinggal ngecek orang ini menguasai masalah daerahnya apa enggak. Sangat tidak masuk akal ketika mau maju sebagai kepala daerah ditanya masalah daerahnya tidak paham. Yang kedua, untuk ngetes orang ini menguasai daerahnya, tanya DPT, itu paling sederhana. Berapa DPT daerahmu? Nggak bisa jawab. Nah itu udah pertanda susah untuk menang. Kenapa? Loh data untuk yang memilih aja nggak paham, apalagi orang yang akan memilih. Data jumlahnya yang akan memilih aja nggak paham. Jangan lagi nanya siapa yang akan memilih sampean. Nah, itu yang terkait dengan pendaftaran. Yang ketiga, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies? Sudah, masih fase DPW. Jadi kita sudah memanggil ketua DPW untuk kita suruh melakukan komunikasi dengan timnya Pak Anies untuk melakukan pendalaman secara lebih detail lagi, tidak hanya bersifat seremonial. Karena kalau sudah di atas itu kan nggak mungkin ngomong detail. Nah ini ngomong detail, makanya sekarang pada level DPW sudah pendalaman terus tentang data, tentang peluang, tentang macam-macam. Nah nanti kemudian kita kerucutkan, kita diskusikan, baru kemudian naik pada level des pilkada. Tentu terakhir keputusan pada pleno DPP. Terus sedikit lagi, kalau Pak Anies itu harus ikut UKK atau jalur fast track terus? Ya, semua harus melalui tahapan UKK. Tapi yang UKK kan macam-macam. UKK tidak hanya dilakukan di DPP. Bisa saja kemudian Pak Ketum. Karena misalnya level gubernur, calon gubernur itu yang diskusi itu Pak Ketum. Makanya di sini misalnya, bahkan saya sebagai ketua, semua masalah tempat, siapa yang diskusi, itu tidak begitu menjadi aturan saklek. Yang penting substansi yang didiskusikan.